Bapak Sutarwi. Mohon izin, saya Sela yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam di kelompok B. Nanti jadi paparannya untuk Pak Ruswanto yang pertama ya Pak ya. Waktunya 15-20 menit. Maksimal 15 menit, mohon maaf. Mungkin nanti untuk membersihkan waktu Bapak Ibu evaluator nanti setelah peserta selesai presentasi nanti silahkan langsung memberikan masukan saja ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Ruswanto saya persilakan Pak, silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Erna Irawati, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Yang saya hormati kepada Bapak Sutarwi, Widyaswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Semoga hari ini kita diberikan kenikmatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya turut berduka cita dan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Tony Agus Budianto dan Ibu Susi Prihati Astuti. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Tidak lupa ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada Bapak Afsedi Saksono yang telah menyempurnakan personal penelitian yang dalam presentasi pemantapan substansi output penelitian ilmiah. Izinkan saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam menghadapi erupsi Merapi. Lokus kegiatan yang akan saya penelitian adalah di SMP Negeri 1 Kabupaten Sleman, Cangkringan. Baik Bapak dan Ibu, akan saya screenshot. Baik Bapak dan Ibu penguji, mohon maaf apakah bisa terlihat paparan dari... Iya Pak. Oke. Ya Pak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terkait dengan hari ini Bu, uji kompetensi output pelatihan dengan tadi adalah judul Implementasi Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam menghadapi erupsi Merapi. Lokus kegiatan di SMP Negeri 1 Cangkringan, Kabupaten Sleman. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Ada pepatah, maka tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ruswanto. Nomor peserta 05 dalam kegiatan pelatihan Kewidyaswaraan Madya di Provinsi Jawa Tengah, bidang spesialisasi pengurangan resiko bencana. Ada moto yang saya sampaikan pada hari ini adalah relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, tetapi karena tak ternilai. Ibu dan Bapak sekalian, mohon izin Bapak dan Ibu penguji, kenapa saya ngambil topik seperti ini? Kita melihat dari latar belakang Gunung Merapi itu Bu. Pada tahun 2010 itu memakan korban jiwa 277 jiwa. Dan pada saat hari ini juga saya berada di lokus Merapi pada level ketiga pada hari ini untuk bersiap siaga Bu, mohon izin. Jadi selama pendidikan ini saya juga sudah melakukan penelitian dan mendapat rekomendasi dari Kapus langsung ke lokasi, mohon izin Bapak dan Ibu. Nah, rumusan masalah yang pada hari ini akan saya angkat adalah bagaimana implementasi kesiapan sekolah siaga bencana dalam menghadapi erupsi Merapi dilihat dari secara struktural. Yang kedua adalah bagaimana nanti dilihat dari non struktural. Nah, tujuan dari penelitian yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana nanti menganalisis implementasi kesiapsiagaan sekolah siaga bencana dalam menghadapi erupsi Merapi. Manfaat dari penelitian ini yang nantinya bagi publik khususnya untuk pengetahuan sekolah siaga dalam bencana dalam program pengurangan resiko bencana. Tak lepas bagi Pusdiklat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan rekomendasi dalam membuat rencana kontingensi serta bahan masukan pelatihan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana. Keaslian penelitian ini juga kita berdasarkan informasi-informasi dari narasumber dari suatu penelitian yang saya telaah dan saya teliti. Belum ada peneliti yang mengambil tentang erupsi Merapi. Ini bagian yang terpenting bagi saya untuk kesiagaan sekolah seperti apa di tingkat dari non struktural dan struktural.
terkait dengan apa yang menjadi bagian dasar pada hari ini Bu, yang tadi struktural dan non struktural, saya akan meneliti sejauh mana lokasi aman, penataan ruang kelas, dukungan sarana dan prasarana yang dilihat dari struktural. Dan non struktural tersebut juga akan saya teliti tentang kebijakan sekolah, sikap tindakan, perencanaan kesiapsiagaan dan mobilisasi terhadap sumber daya yang ada. Metode dari penelitian adalah deep interview secara menyeluruh terkait dengan wawancara, yaitu adalah variabel yang akan saya informasikan terkait dengan guru, siswa, dan aktivitas sekolah. Data yang menjadi bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah yang terkait dengan profil sekolah, visi dan misinya, kegiatan, kondisi, fasilitas, data siswa, jumlah, peran dan siswa terhadap tanggap darurat, pasca bencana, dan pra-bencana. Informasi secara teknis kegiatan PRB di sekolah itu akan menjadi kajian juga terkait dengan informasi yang akan saya teliti. Kendala hambatan dalam PRB seperti apa akan saya teliti. Kedua adalah pembagian peran guru dalam siswa dalam SSB, Sekolah Siaga Bencana. Terus rencana kontingensi dan PRB yang mereka miliki seperti apa. Sumber data nantinya akan saya telusuri terkait dengan informasi dari siswa, guru, masyarakat, dan pemerintah atau NGO terkait dengan sumber data informasi yang akan kita teliti. Teknik pendataan melaksanakan terkait dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Bagian yang terpenting adalah terkait dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik dari observasi, apa yang menjadi bagian data yang akan kami sajikan. Pertama, kegiatan di SMP, kondisi geografis yang ada di SMP Negeri Cangkringan yang berada di kawasan KRB resiko bencana yang berada di KRB 1 dan 3. Ini merupakan bagian yang terpenting untuk kami lakukan kajian. Fasilitas pendukung dari PRB yang ada di SMP Negeri Cangkringan, informasi yang terkait yang tadi yang saya sampaikan, visi dan misi, informasi yang mengenai remaja terkait dengan SSB itu sendiri, sejauh mana siswa dalam menghadapi bencana saat ini terkait dengan erupsi Merapi. Nah, terkait dengan dokumentasi, ini merupakan bagian terpenting juga Bu, mohon izin, data-data yang terkait dengan SMP Negeri Cangkringan. Yang kedua adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal ini juga merupakan hal yang terpenting karena selama ini Kementerian Pendidikan sudah berusaha payah untuk menjadi sekolah siaga bencana, menjadikan hal yang prioritas paling utama. Apakah mereka sudah melaksanakan dengan RPP tentang SSB yang hari ini kita akan teliti? Mohon izin Ibu. Dokumen rencana PRB itu sendiri atau rencana kontingensi yang menjadikan bagian terpenting. Terakhir adalah studi pustaka gambaran umum yang ada di wilayah Kecamatan Cangkringan terkait dengan data-data terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah serta data yang mendukung di wilayah kecamatan. Data dan gambar umum tentang Kabupaten Sleman itu sendiri. Teknik analisis data ini akan saya bagi menjadi 3 hal penting. Yang pertama adalah tahapan analisis adalah reduksi data dengan membuat rangkuman data-data yang didapatkan oleh peneliti, supaya nanti ketika kami wawancara, peneliti tidak menyimpang dari pertanyaan atau dari pertanyaan peneliti. Yang kedua adalah pengkategorian data yang didapatkan dari hasil survei, laporan observasi maupun wawancara melalui dokumentasi. Yang ketiga adalah pemeriksaan keabsahan data melalui metode triangulasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan penggabungan antara data yang satu dengan yang lain. Itu saja yang dari saya yang saya sampaikan. Mohon izin petunjuk dari Bapak dan Ibu sebagai penguji pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada perkataan dari saya yang kurang berkenan. Izinkan saya untuk mengucapkan untuk terima kasih. Untuk selanjutnya saya mohon arahan kepada Bapak dan Ibu sebagai penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparwi, Sinten? Nggih. Halo? Siap Bapak, izin. Ya, halo, Bapak. Ya, Mas Rus ini keluar aja untuk share screen-nya. Siap Ibu. Ya. Pak Suparwi, boleh saya mulai atau dari Bapak? Yang mana Ibu? Ibu dulu aja. Oke, makasih.
Selamat pagi Pak Rus. Pak Rus, ini ada beberapa, saya juga mencoba melihat catatan dari apa namanya Pak Abdi ya, yang Ya, baik. kemarin mungkin melakukan pembimbingan gitu. Kalau saya sih dari sisi judul setuju dengan Pak Abdi ya, apa namanya, bagaimana kalau judulnya dibuat lebih simpel saja gitu, lebih simpel, yang intinya adalah sebenarnya kita ingin mendapatkan prototipe sebuah sekolah yang apa namanya, yang siaga tadi ya, siaga bencana gitu. Jadi bukan kita hanya memotret, takutnya nanti nggak ketemu KTI. Itu kan sekarang dituntut untuk BI itu ada unsur inovasinya ya Pak ya, bukan. Jadi kalau implementasi kan kelihatannya hanya akan memotret saja gitu. Kenapa kita tidak membuat adalah misalnya apa ya, strategi apa, kesiapsiagaan sekolah siaga bencana atau apa gitu. Jadi kesan pertama itu saja ya, yang pertama catatan saya. Kemudian yang pertama gitu, saya kok masih melihat latar belakangnya itu kejauhan gitu. Saya ngerti poinnya gitu, tapi sangat jauh gitu. Kenapa tidak ditulis to the point saja? Kalau nggak salah nih, saya coba baca di papernya Mas Rus gitu. Jadi yang pertama adalah di Indonesia ini termasuk negara yang banyak sekali gunung aktifnya gitu. Kan di sini ngomong kan yang paling ini di Nusa Tenggara dan lain-lain. Langsung saja gitu, kita langsung aja masuk ke Yogyakarta gitu. Yogyakarta dilihat dari tadi tabelnya nggak usah banyak-banyak, nggak usah tabel saja. Dari ini dia nomor berapa, kemudian dari sisi kuantitas seperti apa, dan lain-lain. Jadi kita langsung saja tentu poin untuk mengatakan bahwa Jogja juga apa namanya sering sekali terjadi bencana. Sehingga poin yang kedua adalah penanggulangannya itu harus komprehensif, kan begitu kan? Penanggulangannya komprehensif, ada dari masyarakat, dari pemerintah, dari swasta, NGO, dan lain-lain, termasuk di dalam sini adalah dari sekolahan gitu. Nah, kemudian langsung sudah masuk ke sekolah negeri Cangkringan, dari tahun sekian ditetapkan dengan ini menjadi sekolah yang siaga gitu. Nah, ini sudah berapa tahun gitu Mas, gitu. Jadi langsung saja ke sana. Sudah berlangsung X tahun atau berapa bulan, sampai saat ini kita belum mendapatkan apa gambaran mengenai kondisi sekolah ini sebagai siap siaga. Jadi penelitian saya ini sehingga nantinya bisa mendapatkan prototipe kalau termasuk peningkatan di Cangkringan ataupun bisa di tempat lain ketika dia juga ditetapkan sebagai sekolah siaga. Titik Mas gitu. Jadi lebih to the point daripada capek Mas. Kita baca latar belakang belum masuk, namanya udah capek pergi nggak mau baca gitu. Ya, jadi to the point saja. Itu yang pertama saran saya sih. Tapi kalau dari sisi ide, menurut saya original, dan juga saya tidak mengatakan tidak gitu. Cuma cara menulisnya itu jangan kejauhan gitu. Capek sekarang. Itu catatan saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi implikasi di teorinya Mas. Saya masih melihat teorinya sudah lumayan gitu. Tapi ketika kerangka berpikir, kenapa kerangka berpikirnya seperti itu gitu? Kerangka berpikirnya tadi kan kerangka berpikir kan kejadian erupsi, bagaimana implementasi yang ada di sini ya Mas ya, yang di paper ya saya melihatnya gitu. Kenapa tidak kerangkanya ini benar-benar coba kalau mau ditampilkan di seri screen juga nggak apa-apa. Kerangkanya ini tidak dari teori gitu. Kenapa nggak ngambil dari teori misalnya? Sekolah yang siaga itu harusnya memiliki komponen bla 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 bla. Kalau ini saya nggak ngerti ya. Coba di kerangka berpikir saya ngelihat, coba deh saya ngelihat ini deh. Ini benar kan Mas? Ya. Ya kan punyanya Mas Rus kan di Bu. di ya. Nggih. Nah, ini kan bukan kerangka berpikir gitu. Ini adalah outline dari kita, KTI kita gitu. Kalau kerangka berpikir itu adalah bagaimana teori yang sudah kita sebutkan di atas menjadi acuan kita untuk nanti kita kebutuhan datanya apa gitu lah. Jadi saya masih melihat
Kalau saya, Mas, menurut saya sekolah siap siaga itu secara ideal itu harus seperti apa sih? Itu kerangka berpikirnya adalah ke sana gitu. Jadi dari teori-teori ini nanti dilihat lagi gitu apa namanya kondisi NKRI dan kalau saya nggak usah jauh-jauh deh langsung misalnya gini saya yakin misalnya referensinya kita di Jepang udah sangat-sangat maju untuk penanganan bencana misalnya kalau dia dari sekolah itu seperti apa kalaupun di Indonesia ada kebijakan kita mau ke situ jangan lupa ditambahi dengan teori-teori lain baru kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir penelitian bukan kegiatan penelitiannya gitu kerangka berpikir adalah kerangka kita mengkonstruk teori untuk mengatakan bahwa saya mau yang ini deh teorinya itu gitu. Untuk mengatakan sekolah siap siaga itu mungkin dari sisi sarana prasarananya harus seperti ini atau nggak usah dijelasin dulu deh sarana prasarananya seperti ini kemudian apa namanya saya nggak tahu sosialisasinya atau apanya unsur-unsurnya gitu jadi kerangka berpikir itu bukan tahapan melakukan tadi outline kajian karya tulis ilmiah tapi kerangka berpikir yang kita susun dari teori yang kita peroleh dianalisis yang nantinya butuh data gitu untuk memotret fokus kita gitu jadi ini mungkin dari kerangka berpikir yang menurut saya jadi gini sudah dilakukan tapi di ujungnya itu gagal gitu kayak ngerti maksudnya ya Mas ya udah dilakukan dibahas dianalisis di ujung-ujung malah gambarin outline gitu harusnya enggak menggambarkan tadi teori tadi kemudian kalau dari sisi metodologinya adalah saya nggak tahu kenapa yang dipilih hanya satu gitu hanya in-depth interview gitu tadi yang dipaparkan kan hanya in-depth interview gitu kalau saya ini kan banyak sekali tapi sebenarnya ada observasi loh tapi kenapa tadi di paparan agak berbeda gitu loh itu saja kalau saya sih lebih setuju gini kalau kita bicara bencana observasi itu justru mengambil porsi yang besar karena apa banyak sekali sarana prasarana meskipun nanti kalau kita bicara pengelolaan in-depth interview juga dibutuhkan jadi kalau menurut saya observasi sama dengan interview berarti nanti ada checklist untuk observasi juga ada kuesioner panduan wawancara untuk memandu wawancaranya gitu. Kalau kemudian dari tujuannya juga harus dilihat lagi gitu bahwa kita sebenarnya tidak hanya ketika kita memotret itu bagian dari kita untuk memberikan rekomendasi gitu. Tidak hanya memotret memang perlu dilakukan karena nanti kita akan mengatakan SD Negeri Cangkringan itu sudah sesuai dengan ideal belum sih kan gitu kan. Kalau nggak salah arahnya kan ke situ, dipotret cangkringannya sudah sesuai kondisi ideal untuk siap siaga belum, kalau belum apa yang harus dilakukan, akhirnya rekomendasi kita kalau mau bikin sekolah siap siaga itu kayak gini loh idealnya. Kalau nggak salah ke sana sih, jadi kalau saya melihat dari idenya clear gitu, cuman cara konstruk dari sebuah KTI ini menurut saya yang perlu dilihat lagi sih Mas, jadi tidak begitu banyak sih menurut saya yang harus diperbaiki. Kemudian saya pengen melihat dari sisi pesantren dari tadi kan disebutkan bahwa yang diwawancara adalah guru, siswa, siapa lagi Mas? Guru, siswa. Akademisi Bu yang terkait dengan ada LSM, kedua adalah masyarakat dari Destana itu sendiri yang ada di ruang lingkup dari SMP Negeri Cangkringan. Berapa Mas besarannya Mas tadi Mas? Kenapa Bu? Yang untuk besaran gimana maksud Ibu mohon tindak lanjut? Berapa orang? Jadi gini Bu, kalau untuk sekolah sendiri nanti saya ambil sampel semuanya, sampling dari pertama dari kepala sekolah sendiri Bu, izin sebagai pemangku kebijakan. Kedua, guru-guru yang berperan di dalam SSB itu sendiri memang sudah ada dari struktur organisasi yang sudah berperan. Ketiga adalah siswa, mohon izin Ibu Bapak, untuk wilayah Cangkringan saat ini adalah kami juga dibatasi tentang siswa karena dengan masa pandemik tidak boleh lebih dari
5 orang bergerumbul. Mohon izin. Makanya Mas, sebentar. Makanya ketika penelitian kita bicara metodologi itu harus jelas gitu. Harus jelas itu ya, kan ini harus ada alasannya gitu. Kenapa saya menanyakan ini? Karena nggak ada gitu. Kenapa saya menanyakan besaran? Bukan saya mengatakan banyak lah gitu. Enggak Mas, enggak. Apalagi ini metodenya adalah kualitatif gitu loh. Jadi yang missing, yang hilang dari tempatnya Mas Rus adalah tadi sebenarnya siapa dan mengapa gitu. Saya coba lihat di di dokumen yang ini gitu, hanya disebutkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Nah, saya key informannya ini nih yang menurut saya masih harus diperjelas. Key informannya siapa? Ini kan kualitatif ya Mas ya. Nah, jadi yang masih kurang di konsep kunci belum ada di bab 2. Kemudian di metodologi alasan-alasan, key informan, alasannya dan besarannya yang belum ada. Itu saja sih catatan saya Mas. Baik Bu, terima kasih atas informasi yang Ibu sampaikan, menjadi tindak lanjut dari saya pribadi untuk pencemurnaan kembali dalam penelitian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi diterima ya saran saya ya Mas. Siap, Bu. Mungkin ada yang clear dari yang tadi saya sampaikan. Siap. Jadi dari sisi ide sih menurut saya original dan juga dapat diteruskan gitu. Cuman cara menulisnya dan juga kembali kalau kita pakai metodologinya kualitatif ya konsisten dengan kualitatif semua unsur, konsep kunci, key informan, siapa saja, alasannya kenapa itu dan lain-lain. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Monggo Pak Sutarwi. Ya, terima kasih. Tadi saya mendengarkan menindaklanjuti saran Ibu Erna juga. Kalau implementasi seolah-olah hanya memotret, saya saran untuk masalah. Mungkin bisa ditunjukkan tadi masalahnya. Di situ hanya 2, bagaimana gitu ya. Mungkin di situ masalah supaya Anda memenuhi nanti itu inovatif. Mungkin ada yang ketiga, yaitu faktor apa saja yang berpengaruh ya terhadap sekolah tangguh bencana tadi. Nah, dengan demikian Anda akan meneliti apa saja faktornya yang mempengaruhi itu, sehingga mungkin akan ketemu hal-hal yang inovatif. Yang kedua itu metode tadi kualitatif. Kalau metode kualitatif itu tidak ada variabel ya, tadi ada istilahnya variabel, padahal intinya sebetulnya itu adalah sumber informasi, ada guru, ada murid, itu bukan variabel. Kalau di kuantitatif itu ada variabel ini mempengaruhi variabel ini, jadi itu sebetulnya Bapak ganti bukan variabel tapi informasi Pak. Sumber informasi Ya, siap. Itu. Jadi untuk saya kelihatannya 2 hal itu yang penting untuk Siap. seperti saran Bu Erna tadi ada konsistensi ya. Baik. Metode penelitian kualitatif itu penting ada fokusnya dan penting ada sumber informasinya. Siap Bapak, terima kasih Pak Sutarwi. Terima kasih Bu. Saya terakhir Pak Rus sekarang di mana tugasnya? Saya di BNPB Bu, di Pusdiklat. Maksudnya ini nanti manfaatnya bagi Pusdiklatnya? Jadi manfaat dari penelitian saya sudah koordinasi dengan Kapusdiklat, khususnya Kapusdiklat Pak Berton yang baru Bu. Ini nanti akan dibentuk suatu pelatihan Bu tentang kesiapsiagaan sekolah siaga bencana menghadapi erupsi, dan akan dibuatkan juga tentang rencana kontingensi untuk sekolah. Nah, menurut saya gini, ini kan penelitian ini bukan penelitian lepas ya, Mas Rus gitu. Penelitian ini harus sesuai dengan tupoksi dan harus memberikan manfaat gitu.
Siap. Jadi di awal juga di latar belakang harus disebutkan. Sebenarnya di Pusdiklat saat ini belum ada pelatihan tentang ini, Siap. sehingga penelitian ini dibutuhkan gitu. Itu yang ketika, karena kalau nggak ada manfaatnya nanti ya udah, manfaatnya nggak ada untuk organisasi tapi mungkin berguna untuk yang lain gitu. Sedangkan Mas Ros kan sekarang ada di Pusdiklat di BNPB gitu. Jadi mungkin itu ya Mas, ditambahkan ke sana untuk dari sisi manfaatnya, bahwa akan ada pelatihan dapat digunakan sebagai mungkin bahan pengembangan kurikulum untuk pelatihan apa. Nanti Siap, Bu. ditambahkan, karena kalau nggak ada Siap. kayak gitu nanti nggak bisa masuk loh, karena ini kan kediklatan. Siap, Ibu. Siap. Manfaatnya tidak untuk ilmu umum tapi ada manfaat bagi kediklatan. Siap. Ya. Terima Oke, kasih, mungkin Ibu. itu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik Ibu, dan pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas saran dan masukannya terkait dengan penyempurnaan Ibu, khususnya bagi diri saya sendiri terkait dengan penelitian yang akan saya tindak lanjuti lagi dan akan saya koordinasikan kembali dengan pemangku kebijakan khususnya Kapusdiklat Bu, terkait dengan informasi-informasi yang pada hari ini merupakan bagian terpenting dari saya dan untuk lembaga. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas catatannya semua. Dan nanti akan saya sampaikan kembali apa yang menjadi evaluasi pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Mbak Sheila Nanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Erna dan Pak Sutarwi atas masukannya. Selamat Kak Ruswanto. Silahkan Bapak bisa bergabung dengan teman-teman lainnya di main room. Silahkan live breakout room. Kemudian saya undang peserta selanjutnya Pak Abdianda Bayu Pradana dari BNPB